Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruby Lestari, saya dari GKMI 4 UINKAS Jember. Di sini akan membahas tentang perkembangan emosi, sosial, spiritual, dan pada peserta didik. Yang pertama adalah pengertian. Emosi sendiri adalah memiliki pengertian perasaan yang ada dalam diri individu. Perasaan ini dapat berupa rasa benci, rasa takut, rasa marah, rasa senang, rasa cinta, dan rasa sebagainya. Terus kemudian fungsi dari emosi sendiri adalah sebagai alat komunikasi. Selain sebagai alat komunikasi, ini adalah emosi sendiri itu berpengaruh dalam kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, pengertian sosial. Sosial di sini memiliki pengertian yaitu berkemampuan tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman sebaya hingga masyarakat luas. Yang ketiga yaitu pengertian dari spiritual. Spiritual adalah cita rasa, toleransi, kedalaman pribadi manusia. Terus kemudian yang kedua adalah karakteristik. Karakteristik ini dibedakan menjadi 3, yaitu karakteristik emosional, emosi, terus kemudian karakteristik sosial, dan karakteristik spiritual. Karakteristik emosional terlebih dahulu. Ini terbagi dari 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan inisiator, yang kedua reseptor, yang ketiga start, yang keempat expression, yang kelima experience. Dari kelima tahapan ini dibentuk menjadi 3 variabel, yaitu variabel stimulus, variabel organik, dan variabel respon. Terus kemudian karakteristik sosial. Karakteristik sosial ini menurut Erik Erikson ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama pada usia 0 sampai 1 tahun. Di sini tahap pertama, tahap pengembangan rasa percaya diri kepada orang lain sehingga mereka sangat memerlukan sentuhan dan pelukan. Terus kemudian usia 2 sampai 3 tahun dinamakan fase perkembangan autonomi versus mass. Tahap ini bisa dikatakan sebagai masa pemberontakan anak. Jadi masa pemberontakan ini pada tahun 2 sampai 3 tahun. Ini nakal-nakalnya anak, dan nakalnya anak ini tidak bisa dihentikan karena pada nakalnya ini dapat mengembangkan motorik anak. Terus kemudian pada fase 4 sampai 5 tahun dinamakan fase inisiatif versus guide. Di sini anak merasa banyak bertanya dalam segala hal. Sebagai orang tua, setidaknya kita longgarkan diri untuk menjawab semua pertanyaan anak-anak kita, biar nanti mereka tidak kecewa dan terbentuk kepercayaan dirinya. Terus kemudian 6 sampai 11 tahun ini disebut dengan fase industri versus inferiority. Mereka sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dan termotivasi untuk belajar, namun masih memiliki kecenderungan untuk kurang hati-hati dan menuntut perhatian. Terus kemudian pada usia 12 sampai 18 tahun dinamakan ego identity role and function. Tahap ini manusia ingin mencari identitasnya. Jadi mereka ingin terampil memegang peranan sosial di lingkungannya. Terus kemudian pada fase 18 tahun atau 19 tahun sampai 30 tahun ini dinamakan fase intimasi isolation, di mana saat ini memasuki tahap manusia sudah mulai siap menjalani hubungan intim dengan orang lain, membangun bahtera rumah tangga. Terus kemudian pada usia 31 sampai 60 tahun, di sini rasa empati seseorang akan lebih tinggi. Terus kemudian pada
usia 60 tahun ke atas, ego integrity versus putus asa. Di sini akan terjadi yang namanya pada masa 60 tahun ini orang akan merasa putus asa, ya, mulai mengembangkan integritas dirinya sendiri. Terus kemudian perkembangan spiritual, karakteristik spiritual. Karakteristik spiritual ini dibedakan menjadi 7 tahapan. Yang pertama adalah tahap prima fire yang terjadi pada usia 2 sampai 2 tahun. Terus kemudian tahap intuitif project terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian pada pada tahap 3 yaitu meeting literal fire jadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Terus kemudian yang keempat tahap sintetik konvensional fire terjadi pada usia 12 tahun akhir. Terus kemudian tahap kelima yaitu tahap individuative reflection fire. Tahapan ini pada usia 19 tahun. Atau pada masa dewasa awal. Terus kemudian tahap conjunction fire, tahapan yang dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Tahapan universalizing fire, tahap ini yang berkembang pada masa usia lanjut. Terus kemudian ada faktor yang mempengaruhi emosi, sosial, dan spiritual. Yang pertama adalah faktor emosi. Faktor emosi di sini yang berpengaruh terjadinya emosi, ya, itu yang pertama adalah pengaruh keadaan individu itu sendiri. Terus kemudian konflik-konflik dalam proses perkembangannya. Terus kemudian ada lagi faktor lingkungan. Emosi anak akan positif jika lingkungan juga positif. Begitu sebaliknya, jika lingkungannya negatif, maka perkembangan emosi anak juga akan negatif. Terus kemudian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor apa saja di sini? Yaitu faktor individunya sendiri. Terus kemudian lingkungan keluarga. Keluarga itu juga berpengaruh dalam perkembangan sosial anak. Terus kemudian ada faktor dari luar. Faktor dari luar rumah yaitu wadah bagi anak untuk bersosialisasi di luar rumah. Anak akan bertemu dengan orang yang lebih banyak seperti teman sebaya, orang yang lebih kecil darinya, orang yang lebih dewasa darinya, seperti sehingga sosial akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. Terus kemudian faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Pengalaman anak itu sendiri itu juga berpengaruh. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, terus kemudian lingkungan pergaulannya, lingkungan masyarakat, faktor genetis, tingkat penalaran, terus teknologi. Implikasi yang terakhir adalah implikasi emosi, implikasi sosial, dan implikasi spiritual. Implikasi yang pertama dulu yaitu implikasi emosi. Di sini ada strategi guru dalam mengatasi emosi seorang anak. Jadi yang pertama adalah guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak sosial. Diusahakan orang guru dan orang tua itu saling berkoordinasi. Terus yang kedua, guru atau orang tua harus menampilkan bahwa dalam pengoperasian mengobservasi berbagai karakter emosi dan memiliki peranan sosial anak.
Yang ketiga yaitu guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Yang kedua, implikasi sosial. Di sini para guru perlu menerapkan berbagai strategi guru dalam membuat peserta didik memperoleh tingkah laku interpersonal yang efektif, yaitu yang pertama mengajar keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah sosial. Yang kedua yaitu menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, memberikan label perilaku yang pantas. Yang keempat, meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilakunya. Yang kelima adalah mengembangkan proses remedial teman sebaya. Yang ketiga yaitu implikasi spiritual. Yang pertama adalah menjadikan pendidik wahana kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Terus yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan. Yang ketiga, memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan. Yang keempat, menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlihat. Yang kelima, memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta. Terus kemudian yang keenam adalah menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada. Nomor 7, materi yang disampaikan guru dalam kelas adalah materi yang secara langsung dapat menyentuh perasaan seorang keagamaan yang dialami peserta didik. Terus kemudian nomor 8, menanamkan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan masalah ibadah kelakuan dengan memaparkan hikmah yang terkandung dari sebuah pelaksanaan ibadah. Penjelasan untuk perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.